Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bermuajah atau bertemu dalam kesempatan yang bahagia ini. Sebelum pelajaran kita mulai, mungkin barangkali ada yang belum hadir pada kesempatan kali ini, bisa segera hadir melalui absen di komentar ataupun lewat melalui email. Baik para siswa siswi sekalian yang saya cintai, bagaimana kabar pada kesempatan hari ini? Insya Allah baik semuanya ya. Ya, alhamdulillah baik semuanya. Semoga kesempatan yang berbahagia ini kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah. Dan di masa pandemi ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan cobaan yang diberikan pada kita semuanya yang berupa virus COVID-19 ini. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara ini. Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Jadi bagaimana sih Islam itu masuk di Nusantara ini? Dan sampai sekarang bisa kita rasakan bagaimana Islam. Jadi Islam datang ke Indonesia memang awalnya adalah di daerah pesisir ya. Kemudian berkembang masuk ke dalam sehingga sampai berkembang menjadi kerajaan-kerajaan bernisbatkan Islam dan sampai sekarang kita rasakan. Lalu kapan sih Islam itu masuk ke Indonesia? Kalau secara akumulasi waktu memang ada beberapa versi ya. Versi yang pertama adalah abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Itu tahun 648. Dan banyak lagi lah ya bukti-bukti yang menyatakan jadi abad ke-7 sudah ada Islam. Kemudian akumulasi yang kedua yaitu abad ke-11. Hal ini bukti yang paling nyata adalah adanya makam Fatimah binti Maimun yang terletak di Leran Gresik yang berangka tahun 1028 Masehi. Yang makam tersebut menggunakan teks Arab. Kemudian akumulasi ketiga yaitu pada abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan banyak juga ya, khususnya Wali Songo yang kita kenal itu rata-rata adalah di abad ke-13 ini. Juga perjalanan-perjalanan para tokoh-tokoh sejarawan, Marco Polo, ataupun bukti-bukti prasasti banyak sekali yang menunjukkan bahwa Islam ini ada di Nusantara ini pada abad ke-13. Lalu teori penyebarannya bagaimana? Teori penyebarannya secara umum terbagi menjadi 3. Ya. Ada teori Gujarat, ada teori Persia, dan ada teori Mekah atau teori Arab. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat itu dikemukakan oleh Snog Holgren, yaitu tokoh Belanda, melalui karya-karyanya, yang mengatakan bahwasanya teori Islam atau agama Islam itu datang, itu dibawa oleh para saudagar atau pedagang-pedagang di Gujarat, India. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa makam, khususnya makam Malik Al-Soleh dan Maulana Malik Ibrahim yang bentuk nisannya itu terdapat di Kambai, Gujarat. Jadi ada yang mengatakan itu adalah mendatangkan dari Gujarat karena makam orang Islam. Sedang teori yang kedua adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Teori ini mengatakan bahwasanya Islam itu datang dari Persia. Apa buktinya? Ya, buktinya adalah salah satu bentuk kesamaan budaya, yaitu budaya Asyura atau 10 Asyura yang di mana di Persia sudah ada dalam memperingati kematiannya Husain bin Ali. Begitu pula di Islam atau di Nusantara ini, khususnya di Pariaman, di Sumatera Barat dan Bengkulu, itu ada budaya yang mirip dengan orang Persia. Lalu teori yang ketiga adalah teori Arab atau teori Mekah. Ini dikemukakan oleh Buya Hamka, tokoh Nusantara dengan sejarahnya.
Dikatakan bahwasanya teori ini atau Islam datang ya dari tanah kelahirannya, yaitu daerah Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung berabad-abad ya. Dari abad ke-7 sampai abad ke-13 itu kebanyakan tokoh-tokoh atau ulama-ulama itu datang dari Arab. Bahkan Rasulullah sendiri dari Arab. Dan teorinya berdasarkan dari itu. Sehingga mengatakan Islam ini memang sumbernya adalah dari Arab atau dari Mekah, dari Mesir. Lalu bukti masuknya Islam di Indonesia, apa saja yang menjadi bukti-bukti secara ilmiah ya. Jadi ketika kita membahas tentang teori harus ada bukti. Yang pertama adanya surat Raja Sriwijaya kepada seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu dinasti Umayyah ya, yang berisikan tentang selamatnya atas terpilihnya menjadi khalifah. Ada dua, yang kedua adalah makam Fatimah binti Maimun yang tadi sudah disebutkan, makam Sultan Malik As-Soleh. Catatan Marco Polo dalam bukunya yang menyatakan tentang perjalanannya khususnya di Nusantara, catatan Ibnu Battuta, juga catatan Panglima Cheng Ho. Bahkan Panglima Cheng Ho ini banyak ekspedisinya di tanah Jawa ini, sehingga banyak peninggalan-peninggalannya atau masjid-masjid Cheng Ho. Kemudian aspek penyebarannya ada 7 ya. Artinya bahwasanya melalui apa Islam ini tersebar? Ada yang mengatakan melalui perdagangan, pernikahan, dakwah, ajaran tasawuf, pesantren, kesenian, dan lain sebagainya. Jadi yang melalui perdagangan, hal ini berdasarkan dengan sudah disebutkan bahwa Islam datang dari Gujarat, India. Karena apa? Karena memang saat itu para pedagang-pedagang dari Gujarat melakukan sistem barter atau yang lain sebagainya di Nusantara ini. Jadi sambil mereka menunggu arah angin, mereka menyebarkan agama Islam. Sehingga Islam mulai tersebar masuk ke penjuru-penjuru atau pelosok-pelosok di Nusantara ini. Yang kedua dengan pernikahan ya. Ini sudah lumrah atau wajar yang kita ketahui para ulama-ulama, para wali-wali khususnya di pribumi ini, yaitu dakwanya adalah menggunakan sistem menikah. Salah satu contoh adalah Maulana Ishaq yang dulu hidup di era Raja Blambangan, yang menikah dengan Dewi Sekardadu melalui sayembara, kemudian mendapatkan keturunan Sunan Giri. Jadi saat itu masih Hindu ya, Raja Blambangan, Minak Semboyo dan Bajul Sengoro itu masih Hindu. Kemudian karena jika sayembaranya berhasil akan menikahi Dewi Sekardadu tersebut. Kemudian prosesnya juga ada yang melalui dakwah. Ini sudah lazim dilaksanakan oleh para wali, khususnya Wali Songo, yang menyebarkan menyebarkan Islam dengan metode dakwah tersebut, yaitu dengan mauidhah ataupun fatwa ataupun watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, itu dilakukan oleh wali-wali Songo. Dan sampai sekarang metode ini berlangsung. Kemudian dengan perkembangannya juga yang sudah dimulai oleh wali-wali dahulu, yaitu dengan metode pesantren. Yaitu para wali membangun pesantren atau surau atau masjid atau bahkan tempat-tempat untuk beristirahat atau bermukim yang sekarang disebut dengan pondok. Itu dibuat media untuk tolabul ilmi. Di Islam disebarkan mulai titik-titik surau-surau tersebut yang akhir-akhir ini kita kenal dengan pondok pesantren. Islam juga tersebar melalui media atau proses tasawuf. Jadi ada kalanya dengan tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Ya, tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang berbau mistik. Artinya ada unsur-unsur hati, batin, dan akal manusia yang diprioritaskan. Sehingga bagaimana orang itu atau pemeluknya menjadi ayem, tenang. Nah, itu salah satunya adalah metode tasawuf. Jadi cara membawanya adalah tasawuf itu sendiri. Ada juga melalui kesenian. Kesenian ini banyak ya, tokoh-tokoh yang menggunakan kesenian. Yang paling kita kenal diantaranya adalah Sunan Kalijogo yang menggunakan gending-gending, yang menggunakan wayang. Sunan Bonang menggunakan gamelan. Kemudian Sunan Giri menggunakan tembang-tembang mocopat dan lain sebagainya. Yang sampai sekarang ada juga kiai-kiai menyebarkan Islam dengan sistem hadro
atau dengan sistem musik-musik, itu bagian dari metode penyebaran Islam. Sehingga Islam ini dirasakan begitu indah oleh kaum muslimin. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu proses masuknya Islam dengan politik. Politik artinya siasa. Siasa berarti mengatur strategi, bisa melalui perang atau diplomasi. Nah, hal ini dilakukan oleh kerajaan-kerajaan ya, biasanya, khususnya itu Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak yang era tersebut berakhirnya Kerajaan Mojopahit yang bernuansa Hindu-Buddha kemudian diganti dengan Islam. Nah, yang dimulai dengan Demak, kemudian Pajang, kemudian muncullah Mataram Islam sampai Kesultanan Imogiri, Bantul, Kesultanan Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dan itulah materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalian bisa mengkaji ulang, dan yang terakhir adalah tugas yang bisa kalian kaji. Tadi ada beberapa teori, yaitu 3 teori yang disebutkan, yaitu masuknya Islam. Ada teori Gujarat, ada teori Persia, ada teori Arab atau teori Mekah. Nah, ada beberapa teori lagi yang tidak kita kaji pada pertemuan kali ini karena memang isi materinya hanya itu. Namun masih banyak teori-teori. Nah, tugas kalian adalah mencari teori-teori tersebut. Ada berapa teori lagi kah? Jadi masuknya Islam ke Nusantara ini bisa kalian tulis atau cari di Google atau di YouTube atau di media-media sosial lainnya. Kemudian teori-teori tersebut kalian tulis lalu dikirim ke guru mata pelajaran. Semoga bermanfaat dan barokah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.